menyelesaikan sengketa informasi publik, menetapkan kewenangan terhadap kebijakan terkait masalah informasi publik dan juga petunjuk teknis, dan salah satu yang paling utama adalah bagaimana mengawal keterbukaan informasi publik yang ada di badan-badan publik, khususnya badan publik pemerintah gitu. Nah, tujuan Monef ini bukan hanya sekedar untuk artinya badan publik mencapai berkejar-kejaran mencari peringkat 1 dan 3. Esensinya bukan di situ. Esensinya adalah bagaimana badan publik ini kita melihat menilai kepatuhan mereka terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 14 itu terkait dengan keterbukaan informasi publik itu. Makanya Monef ini kita lakukan setiap tahun, ini dilakukan seluruh Indonesia, termasuk di Komisi Informasi Pusat melakukan Monef terhadap semua badan publik, mereka tingkat pusat, kita tingkat provinsi, untuk menilai atau melihat kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi dengan beberapa indikator utama yang menjadi acuan kita di dalam menilai. Ya, jadi itu bukan mencari peringkat begitu ya, tapi kepatuhan mereka ini terhadap peraturan tersebut. Nah, itu yang akan dinilai. Dan tentunya keterbukaan informasi publik ini adalah hak juga nih masyarakat begitu ya, bagi penyelenggara negara nih. Kalau Mbak Fauzia bisa menjelaskannya sedikit ya sebelum kita merunut terkait kegiatan Monef ini. Ya. Keterbukaan informasi bagi publik itu seberapa penting sebenarnya nih? Wah, sangat penting ya. Karena dari keterbukaan informasi publik lah seharusnya kita semua berangkat begitu untuk melakukan perubahan kesejahteraan misalnya. Ya. Perubahan kesejahteraan tidak akan pernah bisa tercapai bila mana publiknya tidak mengetahui apa saja sih sebenarnya yang pemerintahnya sudah rencanakan dan lakukan untuk perubahan kesejahteraan itu gitu kan. Itu akses informasi yang paling analogi yang paling mudah sebenarnya gitu kan. Kemudian berikutnya kalau kita bicara layanan atau pelayanan publik. Pelayanan publik itu berangkatnya dari keterbukaan informasi publik. Ini kadang-kadang kita salah kaprah ya. Kita tidak kemudian lebih kritis melihat manfaat dari keterbukaan informasi publik ini. Pemerintah pada umumnya ya, bukan hanya pemerintah kita di Sulawesi Selatan, tapi pemerintah pada umumnya melihat bahwa informasi publik ini bukan sesuatu yang utama. Pelayanan publik yang dikedepankan, padahal kan logikanya ya gimana masyarakat bisa mengakses layanan publik kalau informasi atau layanan-layanan dasar yang ada di pelayanan publik itu kemudian tidak terinform dengan baik ke masyarakat. Jadi sangat penting informasi publik ini adalah dasarnya. Kalau istilah teman saya, informasi publik adalah oksigen bagi demokrasi. Tanpa oksigen ya, oksigen bagaimana kita bisa bernafas sebagai makhluk hidup? Gimana mau berproses juga ya? Bagaimana bisa bertumbuh begitu kan? Ya, boro-boro bertumbuh hidup saja susah tanpa oksigen begitu. Nah, seperti kita ketahui juga Pak ya, setiap orang memang berhak memperoleh informasi publik ya sesuai dengan undang-undang kembali gitu ya. Nah, lebih dijabarkan tadi. Nah, tapi kita akan masuk nih ke kegiatan dari Komisi Informasi Publik ini mengenai monitoring dan evaluasi. Kalau nggak salah ini untuk tahun 2020 ya? 2021, tapi yang kita nilai 2020-nya. Betul. Oke. Nah, apa nih dari analisis yang mungkin dilakukan ya, seperti apa ini Pak Beni Mansur? Apakah ini sudah dipantau oleh ini atau nanti diam-diam nih masih random nih atau sementara berjalan biar kaget juga atau gimana? Iya, jadi Monef ini dari awal memang mereka semua khususnya kabupaten kota itu sudah tahu lah karena sudah berapa kali kita lakukan, dan sistemnya ada kuesioner yang kita bagikan. Jadi ada self assessment question itu kita bagi, ada sekitar 43 pertanyaan yang harus mereka jawab.
sesuai dengan apa adanya, bukan Ada apanya? Apa ada apanya. jadi itu harus dijawab sesuai dengan apa yang mereka miliki terkait dengan indikator itu. Jadi ada 4 indikator yang kita nilai. Pertama itu aksesibilitas layanan terkait dengan pengembangan website, karena sekarang kita di era teknologi, maka semua badan publik itu boleh dikata sudah wajib harus menggunakan IT ini. Kemudian pengumuman informasi publiknya, pelayanan informasi dan ketersediaan informasi publik yang memang wajib mereka buka ke publik sesuai dengan aturan undang-undang itu. Nah, itulah yang kita monitor, kita nilai dari hasil kuesioner itu. Ada batas-batas waktu yang kita berikan, kita tentukan, mereka harus mengembalikan, kita nilai, dan ada sesi tersendiri mereka akan kami undang, dan ini sudah berlangsung untuk melakukan presentasi terhadap dengan SAG yang dia isi. Kemudian semua tim penilai kita ada 7 orang, 2 orang dari eksternal, 1 dari akademisi, 1 dari praktisi. Kita rekrut sebagai tim penilai. Nah, setelah kita menilai, nanti hasil penilaian itu selanjutnya kita akan melakukan visitasi ke badan publik yang bersangkutan yang memang nilainya sudah memasuki ada 5 kategori penilaian. Kategorinya. Ya, ada informatif yang paling tinggi, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Jadi nanti setelah semua rampung ini hasil presentasi, kita sudah dapatkan perkiraan nilai-nilai yang memang sampai paling tidak paling cukup informatif, itu kita akan melakukan visitasi ke tempat badan publik bersangkutan untuk melakukan artinya apa? Verifikasi faktual. Verifikasi terhadap informasi yang dia berikan ke kita. Kita lihat ke kondisi lapangan, kembali apakah memang lapangan. nilainya pas untuk itu atau mungkin harus direview lagi kembali. Nah, itu artinya. Ya. Baik, ke Mbak Uci, Ya. bisa mungkin dijelaskan kalau tadi ada paparan beberapa level ya, dari hasil jawaban kuesioner dan sebagainya nanti akan diverifikasi. Kalau dari ke belakang mungkin 2019 setback ya. Sulawesi Selatan dalam penilaian Monef seperti ini atau tahun lalu itu ada di sudah membaikkah positioningnya untuk keterbukaan informasi atau belum mau dibocorkan ya? Ya, baik. Kalau kita pertanyaannya Sulawesi Selatan yang harus menjawab sebenarnya Komisi Informasi Pusat, karena kalau provinsi itu bukan dinilai dikit-dikit oleh kami lah. gitu. Oke. Untuk kalau begitu dari skupnya Mbak Uci lah yang di teritorial. Siap. Nanti mungkin gini. Kalau untuk posisi posisi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, Sulawesi Selatan dinilai masih baru ada di level cukup informatif. Dia ada di tier ketiga, kan pertama itu yang paling top kan informatif, lalu kemudian menuju informatif, ketiga cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Nah, Sulawesi Selatan ini baru middle lah ya. Baru ada di middle. Nah, kaitannya dengan hasil monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi sebenarnya paralel. Kami memotret dari Monef yang dilakukan 2019-2020, memang umumnya kalau kita mengambil median ya, nilai tengah, umumnya badan publik yang kami nilai ini memang ada di cukup informatif. Kalau kita cari nilai tengahnya ya, meskipun memang sudah ada seperti misalnya di tahun 2018 sudah ada yang menuju informatif. Itu 1 kabupaten Luwu Utara saja. Lalu kemudian masuk di 2019 ini. Kemarin itu baru ada 1 kalau saya tidak salah, baru Luwu Utara juga. 2020 ada kemajuan, mungkin semakin gencar kami melakukan BIMTEK, naiklah ada 2 kabupaten yang menuju informatif, Luwu Utara dan Parepare, juga Sinjai. Sinjai Pak ya. Nah, 2021 ini kita belum tahu nih, 2021 kita belum tahu karena masih dalam tahap penilaian. Kita baru masuk di selesai presentasi untuk melihat aspek kolaborasi. Nah, ini ada beberapa bupati dan sekda yang datang langsung mempresentasikan, saking mereka mungkin sudah mulai terbangun awareness-nya, penting ini barang. Jadi bupatinya yang datang seperti Bupati Maros, kemudian
Sekda Parepare, Sekda Enrekang dan seterusnya. Sudah mulai ini ya, sudah mulai terbangun bahwa oh iya penting ternyata momen ini untuk mengevaluasi diri mereka gitu kan. Apakah sudah betul aparat saya yang ada di bawah ini paham keterbukaan informasi publik, apakah mereka betul sesuai dengan laporannya ke pimpinan daerahnya sudah melakukan layanan informasi publik sesuai dengan undang-undang gitu. Nah, mungkin tambahan dari apa yang Pak Beni tadi sudah jabarkan, kami di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Monef menyasar 3 entitas dulu. 3 entitas ini Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, kemudian Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan tahun ini paling gres, ya paling gres karena belum semua ke Komisi Informasi melakukan, baru Komisi Informasi Pusat. Kami juga mulai menyasar desa. Wow. Ya, kami mau melihat, memotret apakah desa-desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah paham. Mungkin karena ini baru tahun pertama, kami mau melihat dulu apakah sudah paham bahwa ada kewajiban mereka untuk memenuhi hak untuk tahu masyarakat sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang desa. Nanti mungkin setelah selesai Monef boleh lagi nih kami diundang ke sini supaya bisa sharing seperti apa potret desa kita. Iya. Yang menarik ya, artinya top down-nya itu harus ini sampai ke desa levelnya, karena memang desa ujung tombak, ujung tombak sekarang. Yang jadi rancu nanti mungkin, yang jadi rancu mungkin kalau nanti desanya yang lebih komunikatif dibanding kabupaten kotanya gitu ya. Itu menarik itu. Menarik. Ya menariknya kalau kita lihat di beberapa desa, mungkin hampir semua desa, kegiatan desa itu dipampan di spanduk, baliho. Di situ jelas kegiatannya ini. Itu salah satu contoh keterbukaan informasi yang dimulai dari titik rendah ya. Kenapa level atas enggak? Gitu. Itu dia. Apakah level di atas desa ini, level pemerintahan di atas ini sampai di pusat juga ternyata harus mengadopsi apa yang sudah dilakukan adik bungsu gitu kan? Menarik ya, karena memang masyarakat yang butuh ya. Sangat butuh dan itu menjadi haknya. Itu selalu mengingatkan bahwa kita punya hak loh. Tidak apa-apa untuk menuntut itu, dapatkan pelayanan dan informasi itu memang untuk haknya masyarakat. Nah, bagaimana peran pemerintah di sini melihat hal ini dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan begitu, dan evaluasi ini tentunya akan dampaknya positif ke depan. Ya, baik pada kinerja pemerintahnya, penilaiannya dan sebagainya, juga berdampak pada masyarakat lagi kembali bahwa banyak aspek nanti yang bisa tumbuh dan berkembang dengan keterbukaan informasi yang semakin mudah didapatkan. Tapi pendengar, kita nanti akan singgung lagi atau bahas lagi lebih lanjut terkait monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan ini. Kalaupun mungkin Anda ingin bergabung, silakan nanti boleh gabung di line interaktif 082133339440 atau komen di fanpage-nya kami di Pro 1 RRI Makassar yang saat ini mungkin tengah melihat atau menonton ini siaran kami di rri.co.id, di kanal YouTube kami dan juga di fanpage Pro 1 RRI Makassar. Tapi Mbak Oci dan Pak Mansur, saya katakan kembali ya, kita tahan dulu obrolan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo ya. Yo. Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Jumpa pertamaku dengannya di satu sore yang cerah. Singkat kata singkat cerita, ku berjalan dengannya. Namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Dan ku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku. Tiga kata yang ku
Aku cinta padamu. 4 malam ku menunggu jawaban cinta darimu. 5 tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku. Oh, yeah, 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 yeah. Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Rasaku tanam dan cinta mulai berkembang. Begitulah proses tangkap menangkap hati darimu. Ya, namun juga orang lagi usaha. Oke, gimana lagi? Kau di sana, kau di sini, kau tersipu artinya mau. Satu kali ku bertemu, 2 alam sudah rasaku, 3 kata yang ku tahu, aku cinta padamu. 4 malam ku menunggu jawaban cinta darimu. 5 tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padamu. 1 kali ku bertemu, 2 alam sudah rasaku, 3 kata yang ku tahu, aku cinta padamu. 4 malam ku menunggu jawaban cinta darimu. 5 tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta nampaknya kau cinta nampaknya kau cinta padaku. Nampaknya kau cinta padaku. Terima kasih. Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. 1 hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik, Anda masih bersama kami dalam Lintas Makassar Siang. Kita berbicara soal monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Sulawesi Selatan di tahun ini ya. Kita masih bersama juga Pak Benny Mansur dan Mbak Fauzia Erwin. Saya panggilnya Mbak terus ya, atau Ibu gitu ya. Yang penting bukan Nek. Oke, kembali nih. Yang menjadi ranah ini adalah tadi sudah dijelaskan OPD ya, mungkin juga badan-badan publik di Sulawesi Selatan gitu ya. Kalau tadi dibilang levelnya mungkin salah satunya 1, 2, 3 nih yang baru ini. Sebenarnya dari perbincangan kita juga tadi off-air tadi Pak, mungkin sekilas saja nih Pak Benny bisa menjelaskan fungsi dari monitoring evaluasi ini ada efeknya nggak Pak? Yang diharapkan atau ada yang capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya, mungkin dari tahun kemarin ini sudah dievaluasi masih ada catatan gitu perkembangannya ke depan, nanti dievaluasi lagi di tahun ini belum ada perubahan dari keterbukaan informasi yang diinginkan, ada nggak nih Pak
Baik, jadi salah satu hasil output nanti yang hasil pemeringkatan ini, kami akan memberikan raport Dalam bentuk raport saja? Raport kepada semua badan publik terkait dengan penilaian itu yang dia dapatkan bahwa mereka masih lemah di ini. Supaya setiap tahun dievaluasi yang mana lemahnya, mungkin di situ kita ada penguatan. Penguatannya dalam apa? Bimbingan atau? Bimbingan, bisa sosialisasi, bisa bimbingan teknis untuk agar mereka bisa setiap tahunnya ada perubahan peningkatan terkait dengan bagaimana memberi pelayanan informasi kepada masyarakat yang memang menjadi hak masyarakat. Mereka terbuka dan mereka juga bisa menjadi badan publik yang betul-betul aware terhadap dengan pelayanan kepada masyarakat itu. Nah, jadi memang ada sedikit ini karena terkait dengan hasil-hasil ini tidak ada daya dorong atau untuk kepada badan publik yang misalnya yang mendapatkan nilai memang sudah informatif. Adakah upgrade-nya, penghargaan kepada mereka kecuali cuma sebatas penghargaan. Biasanya kan yang begitu-begitu ada dari pemerintah itu ada memberikan misalnya tambahan, dana tambahan. Nah, ini yang mungkin agak sedikit supaya memicu mereka gitu ya. Supaya mau berbuat yang terbaik. Walaupun ini sebetulnya kewajiban mereka mematuhi undang-undang itu gitu. Artinya KIP di sini hanya mengingatkan nih. Ini ada undang-undang yang harus Anda jelaskan. Ada ini loh. Di push ke situ aja, tapi kesadaran mereka kembali lagi ke itu Pak ya. Tapi kalau dari provinsi sendiri, dari pemerintah provinsi, dukungannya kepada harapannya kepada kinerja-kinerja dari monitoring evaluasi ini ada support yang luar biasa nggak? Artinya dalam hal ini mungkin tindak lanjut begitu dari laporan monitor evaluasi. Ya, jadi selama ini kami sudah 2 tahun di sini melakukan ini evaluasi ini dan selalu kita laporkan ke pimpinan. Memang pada saat penyerahan di final kegiatan ini, penyerahan akhir kan kita lakukan dihadiri juga oleh pimpinan daerah. Memang waktu itu beliau sempat memberi sangat mengapresiasi oleh Pak Ena yang kemarin. Nanti kalau ke depan yang mendapatkan peringkat terbaik itu akan dibawa keluar untuk melihat bagaimana praktek-praktek keterbukaan informasi di negara luar untuk studi bantu melihat praktek-praktek keterbukaan informasi di negara lain. Nah, itu kemarin sempat dijanjikan oleh beliau. Mudah-mudahan tahun ini Pak PLT ini bisa apresiasi ini pada saat nanti penyerahan. Mungkin ada juga apakah termasuk yang begituan atau mungkin ada penghargaan lain yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah yang memang sudah melaksanakan praktek-praktek keterbukaan informasi yang betul-betul sesuai yang diharapkan oleh aturan yang ada ini. Baik, saya tahan dulu Mbak Uci. Ini ada komen dari pendengar kita ini langsung di fanpage-nya Pro 1 RRI Makassar nih. Dari Sofia Saat. Oh iya, Ibu Sofia. Mungkin dengar suaranya Mbak Uci nih, makanya langsung komen dia deh. Oke. Sudah saatnya katanya harus saling terbuka kepada publik agar publik lebih banyak tahu seperti apa sih Komisi Informasi Sulawesi Selatan ya. Karena tidak semua publik tahu dan paham apa sih informasi yang harus diidentifikasi kepada masyarakat. Oke, salam buat Ibu Uci Fauzia Erwin yang lama nggak saling interaksi nih. Semoga masih ingat dengan saya. Terima kasih. Wow, oke. Wah, berarti ini cuman bukan bertanya nih, nyapa nih. Nyapa. Pendengar setia. Dia. Aduh. Nah, oke, kita kembali ke kelanjutannya. Kalau cuman seperti itu efeknya. Ya memang kalau ada kegelisahan juga kalau bagi saya sebagai seorang masyarakat sebagai masyarakat pengen kena punishment nggak juga bisa ya. Betul. Ya mungkin saya menambahkan harapan kami sih sebenarnya tidak muluk-muluk. Hasil dari Monef ini untuk pimpinan daerah.
ini menjadi bahan dasar untuk reward and punishment. Ya, kalau badan publiknya misalnya OPD lah ya, OPD-nya kemudian meraih target yang atau tidak memperoleh targetnya misalnya tahun ini harus menuju informatif, tapi justru jatuh atau jomplang menjadi kurang informatif atau tidak informatif sama sekali, harusnya diberikan punishment dong. Ya, baik kepada pimpinan OPD-nya, ya, dan pimpinan OPD juga secara berjenjang tentu saja ketika ada ancaman punishment itu, kemudian tentu secara sistematis berjenjang mengepush gitu bawahannya untuk betul-betul memperhatikan keterbukaan informasi publik ini. Jadi ya lagi-lagi harapan Monef ini tidak sekedar dianggap formalitas seremonial tiap tahun, tetapi ya itu ada penghargaan dan hukuman kepada badan publik yang tidak mencapai target minimal cukup informatif, saya pikir. Dan kedepannya harapannya 3 tahun ke depan lebih banyak yang menuju dan informatif gitu di Sulawesi Selatan. Nah, kalau untuk pimpinan ya selain memberikan punishment misalnya dimutasi atau apalah gitu ya, tambahan anggaran mungkin juga itu menjadi pertimbangan. Loh, ini mau diberikan anggaran sekian tapi kemudian websitenya tidak beres, ya kan? Kemudian SOP-nya tidak ada, tidak dibentuk gitu. Ruangan PPD-nya tidak ada. Harusnya kan bertanya pimpinannya. Anggaranmu banyak, dinas-dinas ini banyak anggarannya. Anggaran ini kamu nggak gunakan untuk pelayanan informasi publik, layanan informasi publik yang seharusnya menjadi paling dasar yang harus kalian siapkan begitu. Nah, dari sisi masyarakatnya, betul yang disampaikan Ibu Sofia, inilah salah satu yang kami lakukan hari ini, sosialisasi di RRI. Harapannya masyarakat juga memberikan rapor merah ke badan-badan publik yang khususnya kurang dan tidak informatif. Kalau Anda mengutip ke dalam kutip ini masyarakat harus memberikan informasi. Nah, ini mungkin yang buntu juga nih salurannya. Betul. Saya juga tadi bertanya sama Bapak Uci, gimana ya? Emang ada haknya masyarakat untuk? Ada jalur yang harus ditempuh. Ada. Ya, hak masyarakat kan paling mudah kalau yang bisa kita ukur melakukan uji informasi publik kan, uji akses informasi publik itu yang paling mudah. Nah, uji akses informasi publik itu ketika misalnya masyarakat tidak mendapatkan informasi yang mereka harapkan, bisa berujung di sengketa masuk ke kami. Sengketa ini berjenjang, bukan hanya di Komisi Informasi sebagai pemutus akhir, kami hanya pemutus pertama, tingkat pertama. Artinya bisa dilanjutkan laporan ini, nanti kita akan backup gitu. Bukan kami akan backup karena kami di posisi ini ada di tengah-tengah gitu. Artinya kan Anda mengetahui laporan ini bahwa betul. Hasil verifikasi di lapangan mendapatkan memang seperti ini ya. Setelah kami periksa, kalau misalnya memang ini informasi yang harus terbuka untuk publik, kami putuskan terbuka untuk publik. Kalau informasi dikecualikan, kan adalah di Undang-Undang 14 itu 10 jenis informasi yang harus dikecualikan. Hari ini kan udah nggak ada informasi yang dirahasiakan. Paradigma kita sudah paradigma terbuka ya. Harusnya. Jadi istilah yang digunakan bukan lagi informasi dirahasiakan, tapi informasi dikecualikan. Nah, kalau informasinya terbuka harus dibuka. Kami perintahkan untuk buka. Badan publik yang balelo tidak mau buka, si pemohon informasi bisa lanjut ke PT UN. Kalau badan publiknya badan publik negara gitu ya, APBN, APBD. Kalau dia sifatnya perusahaan misalnya, ya ini kembali ke dasar lagi ya, badan publik itu bukan hanya yang menggunakan APBN dan APBD loh, tapi mengumpulkan anggarannya sebagian dari sumbangan masyarakat atau bantuan dari luar negeri, teman-teman NGO, itu juga badan publik yang punya kewajiban memenuhi hak masyarakat untuk tahu dan bisa digugat sampai ke Mahkamah Agung. Udah, gimana Pak Ibu Sofi mau menggugat? Gugat aja nih lewat Ibu. Harus kami sebenarnya ini mendorong masyarakat, khususnya teman-teman dari NGO, masyarakat sipil untuk menggunakan Undang-Undang 14 ini. Minimal uji akses informasi publik setiap tahun harus dilakukan. Bagaimana kita bisa tahu badan publik ini terbuka atau tidak kalau kita tidak pernah melakukan uji?
uji akses. Jadi bukan hanya mereka rajin misalnya datang ke RRI, rajin membuat rilis, lalu kemudian selesai kewajiban mereka. Tidak seperti itu. Yang undang-undang harapkan ketika ada pembawa informasi yang datang, kan banyak informasi yang dianggap sensitif oleh pemerintah. Misalnya informasi tadi Pak Beni sampaikan, pengadaan barang dan jasa. Itu paling banyak sengketanya di Komisi Informasi. Oh ya? Itu mendominasi sengketa yang ada di Komisi Informasi, bukan hanya Sulawesi Selatan, tapi se-Indonesia. Berikutnya dokumen keuangan. Itu 2 teratas. Jadi Ya ibaratnya kalau saya sih ngapain lu mesti tahu gitu kan? Isi perut saya nih ngapain mesti tahu. Itu harus berubah itu. Perintah undang-undang seperti itu. Iya, itu uang rakyat gitu ya. Uang rakyat, kok rakyatnya sebagai modal nggak boleh tahu gitu. Di undang-undang pemerintahan daerah juga itu sudah mewajibkan itu. Menguatkan itu. Wah, informasi terkait dengan pembangunan daerah dan keuangan daerah wajib dibuka kepada masyarakat. Nah, kalau ada pemerintah pimpinan daerah tidak membuka, ada sanksinya kalau di situ. Silakan dibaca di pasar berapa itu 451 kalau saya nggak salah ingat. Jadi informasi keuangan daerah mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai laporan penggunaan anggaran itu wajib dibuka kepada masyarakat. Dan masyarakat punya akses yang baik untuk bisa melihat itu, mendapatkan itu. Jadi perlu juga barangkali kita pahami bahwa hak masyarakat mendapatkan informasi itu dijamin Undang-Undang Dasar kita di pasal 28F itu. Bahwa itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak paling dasar. Jadi sangat kuat sekali dasarnya bahwa masyarakat itu. Makanya di Undang-Undang 14 itu hak untuk masyarakat berpartisipasi, berperan aktif di dalam setiap penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan itu mereka harus aktif. Terlibat di situ. Iya. Tentunya ini berjalan sampai kalau dibilang Monef ini sudah berjalan berapa lama ini Pak Beni, dan mungkin nanti untuk penentuannya? Ya, jadi sekarang kita sudah jalan hampir setengah dari bulan Agustus ya. Agustus ya. Agustus kita mulai finish nanti insya Allah awal Desember. Insya Allah. Dengan seluruh kabupaten kota. Ya, kabupaten kota, OPD dengan desa. Sekarang sudah 50%. Ya, hanya 1 tahun ini yang tidak ikut serta, hanya Toraja Utara. Dari 24 kabupaten. Kenapa nih? Oh, belum tahu. Kami tidak tahu apa alasannya teman-teman PPID Toraja Utara tidak ikut serta tahun ini. Oh, artinya juga bukan keharusan untuk... Nah, itu dia. Bukan keharusan, karena di undang-undang tidak di state, tidak dinyatakan bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang harus. Ya, betul-betul ini ya tadi yang saya selalu ulang-ulang, awareness, pemahaman dan seterusnya yang harus ada di diri masing-masing badan publik. Ya, jadi kalau di undang-undang kita kan ngatur yang punya tugas terkait dengan keterbukaan informasi, maka semua badan publik harus membentuk pejabat pengelola informasi dokumentasi. Itu semua kita singkat PPID itu semua harus ada di badan informasi. Semua harus terangkum di situ. Di PP 61 juga penjabaran dari undang-undang itu sudah menyatakan itu tugas-tugasnya itu jelas sekali. Nah, tugas kita bagaimana melihat kepatuhan mereka. Makanya yang kita support selalu kita lakukan evaluasi ini, monitoring ini sebetulnya ke PPID utama untuk kabupaten kota, karena disitulah semua menghimpun semua informasi publik yang ada di daerah itu. Nah, kalau mereka tidak lakukan itu berarti ada apa dengan PPID-nya ini? Berarti tidak berperan, tidak berfungsi. Apakah pimpinannya memang tidak aware terhadap itu, ataukah petugas di bawah yang tidak acuh karena memang ada sedikit masalah terkait dengan itu, khususnya terkait dengan beberapa keluhan dari pengelola PPID bahwa mereka tidak punya anggaran, kadang tidak ada honor, tidak diberikan anggaran. Nah, itu yang sering juga mereka klasik itu. Padahal kalau kita melihat terkait dengan kewajiban mereka ada tidak ada kan mesti mereka harus karena itu tugas mereka sebetulnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap informasi pembangunan atau keuangan yang memang haknya masyarakat. Ya, apalagi kalau dikatakan tadi salah satu kabupaten kota tadi itu
cukup berkembang begitu ya. Ya, terkait dengan informasi para wisata. Iya, berwisata dan Iya, sebagainya. betul. Diaksesnya gimana gitu ya? Betul sekali. Baik, mungkin di waktu-waktu yang makin mepet juga ini karena keterbatasan waktu, Mbak Uci, ada yang ingin disampaikan nih di pertemuan kita kepada masyarakat dan juga mungkin kabupaten kota nih yang mungkin lagi ikutan di monitoring dan evaluasi ini. Iya, untuk masyarakat, mari kita ramaikan. Mari kita ramaikan isu keterbukaan informasi publik isunya. ini. Ya, isunya. Isu keterbukaan informasi publik ini dengan memantau kinerja layanan informasi publik, kinerja pemerintah kita khususnya dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Nah, salah satu cara untuk meramaikan ini adalah mari kita lakukan uji akses keterbukaan informasi publik di badan-badan pemerintah kita, baik yang ada di level provinsi, kabupaten, kota gitu kan, maupun desa. Karena apa? Karena masyarakatlah sebenarnya yang punya power begitu ya untuk mengawal pembangunan ini agar betul-betul sampai pada target yang kita mimpikan bersama gitu. Jadi dimulai dari proses perencanaan hingga selesai pembangunan dilaksanakan, masyarakat harus ada dengan menggunakan alat Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini. Ini untuk masyarakatnya. Untuk badan publiknya, kami sangat berharap bahwa momentum monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik setiap tahunnya tidak saja dianggap sebagai seremonial belaka, ya, tidak cukup kemudian hanya mengisi kuesioner lalu ditinggalkan dan nanti diisi lagi ketika Monef akan berlangsung di tahun selanjutnya, tetapi betul-betul diresapi dan diperhatikan apa yang menjadi masukan dari kami sebagai penilai untuk kemudian menjadi bahan pembenahan setiap kekurangan atau harus meningkatkan apa yang sudah ada kalau itu sudah berjalan dengan baik. Itu mungkin dari saya, Pak Ben. Closing statementnya Pak Beni mungkin? Baik, ya. Saya menarik yang terakhir itu saya dengan Ibu Uci bahwa ada bahan hasil ini menjadi bahan evaluasi. Ada satu kabupaten kota yang konsen dengan itu. Jadi setiap melakukan evaluasi Monef ini tahun kemarin mana saya punya apanya. Jadi dia selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, saya kira antusias dia. Sangat antusias. Jadi mungkin ini bisa ditiru oleh kabupaten. Jadi role model nantinya. Iya, betul. Supaya memang keterbukaan itu betul-betul menjadi suatu yang yang kebutuhan badan publik sendiri, badan publik dan merupakan kewajibannya juga ada. Saya mungkin tidak usah lain. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ini Pak. Diberi kesehatan kepada Pak Beni dan juga Mbak Fausia untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai nanti pengguna informasi ini, ya. Dan tentunya untuk menunjang juga ini kinerja-kinerja pada badan-badan milik negara atau milik provinsi, ya, kabupaten kota sampai desa ini untuk bekerja lebih baik. Baik. Akhirnya waktu juga membatasi, saya harus akhiri perbincangan kita yang seru ini. Mungkin di lain kali atau di lain kesempatan kita jumpa lagi nih terkait hasil monitoring dan evaluasinya ya. Baik, jangan sungkan-sungkan kalau nanti diundang lagi ke sini. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan saya menemani Anda di Lintas Makassar siang terkait monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik. Saya Arfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM. Pro 1